Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Salsabila dengan nomor BP 1910531040. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia, di mana capaian yang diharapkan dari penyampaian materi ini yaitu agar kita mampu menguasai konsep perencanaan, membuat perencanaan kinerja, dan sistem perencanaan apa saja yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan. Tujuan dari rencana pembangunan terbagi atas 5, yaitu yang pertama, mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan. Maksudnya yaitu suatu rencana dapat mengatur seluruh kegiatan yang mengarah pada pembangunan tersebut. Yang kedua, mengintegrasikan pembangunan antar daerah, waktu, dan fungsi pemerintah yang berbeda baik di pusat maupun di daerah agar sesuai dan berjalan dengan seharusnya. Yang ketiga, menghubungkan dan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, di mana masyarakat juga berperan penting di dalam menyukseskan lancarnya perencanaan pembangunan ini. Dan yang kelima, dapat memanfaatkan sumber daya dengan baik. Pembagian rencana pembangunan nasional. Rencana pembangunan nasional dibagi menjadi berbagai jenis yang memiliki hierarki dan cakupannya masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian sebelumnya, rencana pembangunan terbagi atas rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka panjang memiliki rentang waktu selama 20 tahun, sedangkan rencana pembangunan jangka menengah memiliki waktu yang lebih singkat, yaitu 5 tahun. Rencana pembangunan jangka menengah ini merujuk pada rencana pembangunan jangka panjang, sehingga apapun yang direncanakan oleh jangka menengah ini harus dirujuk ke RPJP. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah ini diberlakukan pada 3 level pemerintahan, yaitu nasional, provinsi, dan kota atau kabupaten. Lalu, ada juga yang disebut dengan Renstra atau rencana strategis. Rencana strategis dibagi atas 2, yaitu rencana strategis kementerian lembaga dan rencana strategis satuan kerja pemerintah daerah. Keduanya ini memiliki rentang waktu yang sama, yaitu 5 tahun. Dan selain Renstra, ada juga yang disebut dengan Renja atau rencana kerja, di mana Renja ini memiliki rentang waktu selama 1 tahun. Renja sendiri terbagi atas 2 jenis, yaitu rencana kerja kementerian atau lembaga dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Sistematika penulisan RPJM daerah. Di dalam penyusunan RPJM daerah terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, mulai dari pada bab 1, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisannya. Pada bab 2, yaitu berisi tentang gambaran umum kondisi daerah. Pada bab ini akan membahas lebih dalam mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Pada bab 3, itu akan membahas tentang visi misi. Bab 4 akan membahas tentang rencana pembangunan daerah. Bab 5, arah kebijakan keuangan daerah. Bab 6, membahas arah kebijakan umum. Dan bab 7, membahas tentang program-program pembangunan daerah. Dan bab 8 merupakan penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Adapun sistematika dalam Renstra SKPD, yaitu yang pertama ada bab 1 yang berisi tentang pendahuluan. Yang bab 2 berisi tentang gambaran pelayanan SKPD. Bab 3 isu-isu strategis berdasarkan tupoksi. Bab 4 visi misi, tujuan dan sasaran serta strategis dan kebijakan. Bab 5 rencana program kegiatan indikator kinerja kelompok dan sasaran pendanaan indikatif. Dan bab 6 yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau yang disebut juga dengan DPA. Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga dengan adanya penjelasan sebelumnya, saya mengharapkan akan tercapainya tujuan dari pembelajaran materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.